Puji nama Tuhan, Shalom. Bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk memperingati hari kematian Tuhan kita. Dia telah mati untuk menebus dosa kita dan Dia telah bangkit mengalahkan maut. Sungguh begitu dahsyat Tuhan kita, sungguh begitu besar kasih-Nya. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Mari kita mau sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan kita. Kita mau mengucap syukur untuk keselamatan yang telah Tuhan beri kepada kita. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari angkat suara kita. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus, sumber segala berkat,
sumber segala pertolongan, sumber segala pengharapan, telah siap untuk memberkati kita semua. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami bersyukur dan terima kasih di mana pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk kami bisa mengikuti rally Paskah. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan dan kami bisa memberikan yang terbaik untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, lengkapi dan urapi setiap para pelayan yang akan melayani dalam ibadah ini. Tuhan berkati pemimpin pujian, Tuhan berkati singer, Tuhan berkati pemain musik, Tuhan berkati multimedia, Tuhan berkati sound system, Tuhan berkati setiap para pelayan yang ambil bagian pada hari ini. Tuhan berkati pemberita firman Tuhan, urapi dengan pimpinan daripada Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan, apa yang diberitakan, itu semuanya adalah isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya kami membuka ibadah ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. And laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all.
of me above all. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Mari setiap jemaat Tuhan yang telah ditebus, yang telah dipulihkan, yang telah dimenangkan, dengan sukacita kita mau sama-sama menaikkan pujian ini. Dia sungguh baik. Mari katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sangat baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Berpaling, takkan ku bimbang, hanya Yesus yang ku pandang dalam hidupku.
karena ku tahu dia selalu ada di sisiku. Curahkan kuasa-Mu, biarlah mengalir dalam hidupku. Awanlah berlalu, sebab terang Tuhan melingkupiku. Takkan berpaling, takkan ku bimbang, hanya Yesus yang ku pandang dalam hidupku. Takkan ku goyah walau penuh rintangan, karena ku tahu dia selalu ada di sisiku. Curahkan kuasa-Mu, biarlah mengalir dalam hidupku. Awanlah berlalu, sebab terang Tuhan melingkupiku. Saudara yang kekasih, kita tahu pada saat ini kita dalam situasi kesusahan, penyakit sampar yang belum ketahuan dengan pasti kapan selesai. Tapi kita percaya terang Tuhan, kuasa Tuhan mengalir atas kita. Curahkan kuasa-Mu, biarlah mengalir dalam hidupku. Awanlah berlalu, sebab terang Tuhan melingkupiku. Sebab terang Tuhan turun, sebab terang Tuhan turun, sebab terang Tuhan melingkupiku. Shalom. Haleluya. Pada saat ini kita di dalam rally Pasca GGP Shalom ini, di mana puji Tuhan saya diberi kesempatan untuk bersaksi. Ya, memang kalau kita pikir untung tidak bisa diraih, malang tidak bisa ditolak. Ya, saya pikir kita sudah berhati-hati pada masa pandemi COVID-19 ini. Tidak dinyana ya, sudah hati-hati. Ya, saya terpapar juga. Cuma diselidiki tidak tahu dari mana ya kita kan gitu kan. Cuma ya tiba-tiba ya terkena saja. Satu ketika saya di mana saya kok pusing, saya bilang sama istri, kok kayak napas berat amat ya, sesek gitu. Nah, itu hari itu, dan tengah malamnya demam ya. Dan keesokan harinya saya juga nggak tahan lagi, nggak enak banget ini ya. Saya bilang udah deh, coba kita ke rumah sakit, ke poliklinik atau bagaimana sajalah ya, karena keadaan seperti ini. Kemudian saya udah lemas gitu, dan istri saya langsung pada waktu itu suami saya tambah napasnya tersengal-sengal, duduk salah, tidur salah. Akhirnya saya cari rumah sakit yang terdekat, yaitu di Rumah Sakit Santosa. Tapi apa boleh buat, di situ hanya diberi oksigen. Setelah itu ketika dokter sudah memeriksa, ya Bapak harus dirawat. Saya bertemu dengan pihak administrasi, tapi dia katakan enggak bisa Bu, ini sudah rumah sakit penuh banget. Jadi silahkan Bapak Ibu Bapak dibawa pulang, cari rumah sakit yang lain. Setelah kami sampai di rumah, suami saya tambah tersengal-sengal. Dia udah, gimana ya, cari dong rumah sakit. Saya udah gak tahan napasnya. Dalam keadaan bingung, saya minta tolong orang-orang di sekitar saya, terutama anak saya, bantu dengan teman-temannya cari rumah sakit. Telepon sana, telepon sini. Semua rumah sakit mengatakan tidak bisa, sudah penuh. Ini yang ada menunggu pun hanya tunggu di ICU. Dalam keadaan panik, suami saya udah, gimana ini? Saya sebagai pendamping, sebagai istri, gak bisa apa-apa, saya gak bisa bantu apa-apa. Akhirnya
semua bantu cari. Telepon sana, telepon sini, semua menolak. Dalam keadaan panik, kita seringkali lupa ada telepon yang selalu terbuka, yaitu 333. Saya bertelut menjerit kepada Tuhan. Tuhan, saya gak sanggup ngadepin suami di rumah tersengal-sengal seperti ini. Itulah Tuhan ketuk pintu hati salah satu rumah sakit yang tadinya dia mengatakan gak bisa, udah penuh. Tapi dengan cara Tuhan yang ajaib, dokter bilang, ya diperiksa. Dan ketika diperiksa, memang katanya bapak udah positif kena COVID dan harus dirawat. Sampai dokter lain setim itu bilang, kan udah penuh dok, ke dokter yang mengizinkan. Gak apa-apa, buka aja ruang baru. Bayangkan, anak raja, kalau orang yang percaya kepada Tuhan, ketika dibilang sudah habis, tapi dengan mujizat Tuhan ketuk dokter itu, sehingga dia bilang, gak apa-apa, buka aja ruang baru. Bayangkan Bapak Ibu, itu kamar untuk 5 orang. Sedangkan kalau COVID itu harus diisolasi 1 orang. Dan itulah yang suami saya dapatkan, bisa masuk di kamar diisolasi. Untuk jatah 5 orang hanya dipakai oleh 1 orang. Itulah Tuhan dahsyat dan juga luar biasa. Ketika kami dalam lembah kekelaman, suami diisolasi, saya juga terus bergumul di rumah. Tapi ada saudara-saudara seiman di sekeliling yang begitu mensupport di dalam doa. Dan juga obat-obat dikirimkan, makanan, keperluan semuanya dikirimkan. Itu karena Tuhan sangat baik. Bukan Tuhan biarkan suami saya mengalami COVID, begitu menderita, nafas begitu susah. Tapi justru dalam keadaan demikian, kami sangat menikmati bahwa kami menikmati campur tangan Tuhan. Oh dahsyat sekali, dikasih dokter yang baik, perawat yang baik. Kami juga bisa mengirimkan makanan meskipun hanya melewati satpam. Siang malam, Pak Hari minta ini minta itu. Meskipun saya 20 hari tidak bisa bertemu dengan suami saya. Ya itulah dia, di mana itu bulan November, 18 November kalau nggak saya ingat, nggak salah ingat maksudnya. Dan akhirnya selesai menjadi negatif pada Desember 8. Puji Tuhan, dan itulah dia pengalaman kami. Kiranya biarlah, memang saya juga tahu ya, saudara-saudara seiman yang juga terpapar oleh COVID ya. Tapi saya lihat, saya dengar berita di WA group sudah sembuh, puji Tuhan ya. Tuhan tolong kita semua. Dan sekarang masa akan vaksinasi, kita berdoa bersama bahwa bukan bersandar vaksinasi, tetap bersandar kepada kuasa Tuhan dan percaya terang Tuhan turun, kuasanya turun akan melingkupi kita. Jadi janganlah berpaling, janganlah bimbang, jalan terus, semangat terus, saling mendoakan. Ya itulah kesaksian dari kami. Terima kasih, haleluya, amin. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang telah Engkau beri untuk kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada pada hari ini Tuhan, itu semua oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah
bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih di mana pada hari ini kami akan siap mendengar firman Tuhan. Kami yakin dan percaya ini semua bisa terjadi bukan karena kuat dan gagah kami, tapi ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami yakin dan percaya baik kami yang ada di sini maupun kami yang ada di rumah telah membuka hati untuk siap diberkati oleh kebenaran firman Allah. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami semuanya telah siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya bersyukur dan terima kasih di mana pada hari ini saya juga bisa mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai ayat 14. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah menyiapkan Alkitab, bisa membuka dan menyimak baik-baik ayat-ayat yang akan saya bacakan dari Filipi 3 ayat 7 sampai 14. Firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi
Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini adalah Paskah, salib, dan kebangkitan Yesus Immanuel. Berapa kali Bapak Ibu Saudara mengikuti acara seperti Paskah ini? Mungkin ada di antara kita yang sudah mengikuti Paskah puluhan kali. Tapi mungkin juga ada di antara kita yang baru mengikuti Paskah satu kali. Melalui Paskah, kita diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa Tuhan berbicara kepada seluruh dunia melalui hari-hari raya Kristiani, termasuk Paskah. Tuhan berbicara kepada manusia melalui cara-cara yang lain. Orang Kristen harus makin menghayati dan menikmati berkat Paskah yang sebenarnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya seharusnya makin menghayati dan makin menikmati salib dan kebangkitan Yesus Immanuel. Seluruh dunia telah mendengar Injil keselamatan surgawi via salib Yesus Immanuel. Kalau masih ada yang tidak selamat, itu karena mereka menolak Injil. Kalau masih ada yang tidak selamat, karena mereka menolak Yesus Immanuel tanpa alasan. Memang begitu banyak orang-orang yang pada 2000 tahun yang lalu sampai saat ini, mereka masih tidak mau peduli terhadap Injil. Mereka masih tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka masih hidup di dalam dosa. Bahkan yang ekstrim, mereka itu membenci Yesus dan membenci murid-murid Yesus. Memang, kalau kita melihat keadaan dunia pada saat ini, kuasa kegelapan dan segala bentuk di mana iblis berupaya keras untuk membuat manusia tidak bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Iblis memiliki strategi-strategi yang begitu luar biasa untuk membuat kita semua tidak mengerti apa itu artinya Paskah. Iblis telah berhasil membuat manusia tidak mengerti Paskah yang sesungguhnya. Strategi iblis tentang Paskah
kita akan lihat, dan ini mungkin banyak terjadi dan dialami kehidupan manusia yang ada pada saat ini. Strategi iblis tentang Paskah, bagaimana iblis berkata, iblis memberitahu kepada manusia, Paskah itu adalah salib tanpa kebangkitan. Iblis berupaya keras berkata kepada manusia supaya salib itu memang ada, kematian itu memang ada, tapi tanpa disertai dengan kebangkitan. Sia-sialah iman kita kalau Yesus itu hanya mengalami kematian saja. Sia-sialah kepercayaan saudara dan saya kalau Yesus hanya mati saja dan dia tidak bangkit. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 13 dan ayat 14. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jelas, strategi iblis terhadap Paskah membuat Bapak, Ibu, Saudara dan saya menjadi bingung. Seolah-olah salib tanpa kebangkitan. Padahal jelas-jelas firman Tuhan katakan, memang Yesus mengalami kematian, tapi Yesus juga mengalami kebangkitan. Puji Tuhan. Inilah yang membuat saudara dan saya ada sampai saat ini. Strategi iblis terhadap Paskah juga berkata orang Kristen tanpa salib, orang Kristen tanpa keselamatan surgawi. Salib menunjukkan kepada kita, salib memberitahu kepada saudara dan saya, melalui saliblah manusia diselamatkan, melalui saliblah manusia dipulihkan kembali. Kita tahu dan percaya, Alkitab memberitahu kepada kita semua pada itu penciptaan manusia yang pertama kali. Allah mencipta manusia sebagai makhluk yang paling mulia, ciptaannya yang paling indah, karena dicipta sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Allah merindukan manusia itu menikmati kebahagiaan. Allah itu merindukan manusia yang diciptakan itu mengalami sukacita. Tetapi apa daya, iblis berusaha untuk mengacaukan hubungan yang begitu harmonis antara manusia dengan Allah, sehingga terjadi kekacauan karena dosa masuk di dalam kehidupan manusia. Kekacauan ini membuat putus hubungan antara manusia yang dicipta dengan Tuhan Sang Pencipta. Usaha manusia tidak mungkin berhasil. Perbuatan manusia tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Alkitab memberitahu dengan tegas, melalui pengorbanan Yesus Kristuslah kita semua bisa dipulihkan. Melalui pengorbanan Yesus kayu saliblah membuat saudara dan saya yang tadinya jauh menjadi dekat. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 2 dikatakan seperti ini. Sebab aku, kata Paulus, telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia, Yesus yang disalibkan. Paulus menyadari sungguh-sungguh, Paulus meyakini sungguh-sungguh, tanpa salib hidup manusia tidak berarti. Tanpa salib hidup kita sia-sia. Karena hanya melalui via salib keselamatan surgawi dapat dinikmati oleh manusia. Strategi iblis terhadap Paskah, salib ada tapi tanpa anak domba Allah. Salib tanpa domba Allah, salib tanpa anak domba Allah. Banyak orang bertanya, siapa itu yang disalibkan di Golgota? Bukan Yesus.
Memang banyak orang yang disalibkan pada waktu itu. Orang yang disalibkan karena berbuat jahat. Mereka mati kayu salib, mereka itu tidak bisa menyelamatkan. Tetapi kita bersyukur bagaimana anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, rela mati di atas kayu salib. Yohanes 1 ayat 29 berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang disalib pada waktu itu Yesus, anak domba Allah. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dikatakan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Strategi iblis terhadap Paskah mau membuat supaya salib tanpa orang Kristen tersalib serta. Pada firman Tuhan katakan, setiap orang yang mau percaya kepada Yesus, dia akan tersalib bersama dengan Yesus. Kalau kita baca di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 11, mati dan bangkit dengan Kristus. Strategi iblis mengenai Paskah itu banyak berhasil. Strategi iblis terhadap Paskah yang salah tersebut banyak membuat manusia jauh daripada Tuhan. Tapi sebenarnya mari kita lihat, mari kita renungkan, Paskah itu salib dan kebangkitan Yesus Immanuel. Keselamatan sorgawi via salib Yesus Immanuel saja. Jawaban daripada semua orang yang bertanya, bagaimana seseorang bisa menikmati kehidupan yang kekal? Bagaimana seseorang bisa menikmati keselamatan sorgawi? Alkitab dengan tegas-tegas memberitahu kepada kita semua, Yesus Immanuel Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Luar biasa. Yesus Immanuel Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Keselamatan sorgawi hanya bisa terjadi melalui salib Yesus Immanuel saja. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita merenungkan kehidupan kita masing-masing? Sudahkah kita mengakui dalam hati kita dan mengaminkan dan mengimani bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya? Jangan sampai hari Minggu kita berkata, ya Yesus Juru Selamatku, tapi hari Senin sampai hari Sabtu ilah lain menjadi penolong mereka. Tapi kita mau fokus dan berkata, Tuhan, sepanjang hari, setiap waktu, aku mau berkata bahwa Yesus Immanuel Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus Immanuel, Allah yang menyertai kita itu adalah anak domba Allah, sudah dikorbankan. Bukan akan dikorbankan, bukan rencana akan diberikan,
Tapi 2000 tahun yang lalu sudah terjadi. Bagaimana Yesus yang tidak berdosa, sebagai anak domba Allah, dia dikorbankan, mati di atas kayu salib. Penderitaan demi penderitaan dialami oleh Yesus pada waktu dia mau disalibkan. Olokan-olokan, ejekan, caci maki dialami dan dilalui oleh Yesus. Itu semua dia lakukan dengan satu tujuan, untuk membuat manusia yang berdosa kembali kepada rencana Tuhan, diselamatkan. Seringkali pada waktu acara Paskah, banyak orang yang kurang menghayati, banyak orang kurang menikmati bagaimana pengorbanan Yesus yang begitu besar. Yesus disalib bukan sesuatu yang enak. Yesus disalib merupakan sesuatu yang menyakitkan. Bukankah Bapak Ibu Saudara mengerti dan tahu bagaimana kepala Yesus dipakai mahkota duri? Mahkota duri yang dipaksa nempel di kepala Yesus membuat darah Yesus tercurah dan keluar darah daripada kepalanya. Bagaimana lambung Yesus ditombak, ditusuk dengan tombak dan darah mengalir. Dicambuk tubuh Kristus tercabik-cabik. Karena ujung cambuk itu ada kaitan-kaitannya. Pada itu dipacutkanlah pada tubuh Yesus. Pada waktu ditarik, terkelupas itu tubuh Yesus. Darah tercurah. Itulah pengorbanan anak domba Allah yang begitu luar biasa. Disalib untuk siapa? Untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Tetapi kita bersyukur Tuhan tidak hanya mati saja. Yesus tidak mati saja, tapi Yesus Kristus tersalib. Itu mati ganti saudara dan saya. Orang Kristen tersalib beserta Yesus Immanuel. Artinya apa? Kalau kita mendalami tentang salib, itu begitu indah, itu begitu luar biasa. Karena salib dan kebangkitan Kristus sangat sentral dalam hidup Kristen. Karena di sanalah Allah membereskan kekacauan yang terjadi. Saya ulangi, salib dan kebangkitan Kristus sangat sentral dalam hidup Kristen. Karena di sanalah Allah membereskan kekacauan yang terjadi akibat dosa. Perjumpaan dengan salib Kristus yang pada ujungnya adalah mengembalikan keserupaan manusia dengan Allah. Di salib pula lah Kristus memberikan apa yang paling manusia inginkan. Namun sebenarnya tidak patut kita dapatkan karena kita orang-orang berdosa. Apa itu? Berkat Allah, anugerah keselamatan, pengampunan, hidup kekal, kelepasan dari murka Allah, diberi hak menjadi anak Allah. Di salib itulah Kristus memberikan apa yang paling manusia inginkan. Namun sebenarnya tidak pantas, tidak patut diterima oleh manusia karena manusia berdosa. Tapi semua itu diberikan oleh Tuhan. Tetapi di balik anugerah yang begitu luar biasa yang diberikan untuk manusia, penderitaan Yesus begitu luar biasa. Berjumpa dengan Yesus di dalam salibnya, bicara tentang apa yang Kristus alami di kayu salib, apa yang telah Dia tanggung bagi dosa Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Seringkali kita melihat, Tuhan terima kasih, Engkau telah mati untuk saya. Tuhan, aku terima kasih karena Engkau telah berkorban untuk saya. Apakah Bapak, Ibu, Saudara telah merasakan, telah melihat bagaimana pengalaman Yesus menderita begitu hebat? Apakah Bapak, Ibu, Saudara telah merasakan dan menikmati penderitaan yang begitu hebat yang dialami oleh Yesus karena untuk saudara dan saya? Seringkali pada tuh acara Paskah begini, layaknya kita orang yang percaya merenung kehidupan ini.
Apa yang telah kita lakukan untuk Dia, apa yang telah kita kerjakan untuk Yesus, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan untuk pelayanan di dalam nama Yesus, di dalam pekerjaan yang ada sekarang ini, dibandingkan dengan pengorbanan Yesus, itu semua tidak ada artinya. Karena pengorbanan Yesus begitu luar biasa. Dia lakukan itu untuk menanggung dosa kita semua. Kita juga harus mengerti mengapa salib itu begitu luar biasa. Apa yang menjadi dasar Yesus melakukan itu semua? Mengapa Kristus melakukan semua itu bagi saudara dan saya? Satu kuncinya, kasihnya yang luar biasa. Kasihnya yang begitu hebat, kasihnya yang begitu besar, yang menjadikan Dia rela datang ke dalam dunia, mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Di sini kita bisa melihat orang Kristen tersalib beserta Yesus Immanuel itu merupakan sesuatu yang perlu dan harus terjadi dalam kehidupan ini. Ada seorang pengkhotbah hamba Tuhan dari Inggris yang bernama John Bunyan. Dia menulis sebuah buku yang berjudul The Pilgrim Progress, perjalanan seorang musafir. John Bunyan itu orang Inggris, dia hidup kurang lebih 59 tahun di dalam dunia. Dia hidup di bulan November 1628 sampai Agustus 1688. Dan pada waktu dia membuat buku ini, terbit tahun 1678. Dan lebih dari 200 bahasa buku ini disebar sampai sekarang. Salah satu pernyataan yang indah, satu pernyataan yang luar biasa tentang salib. Dia berkata seperti ini: tanpa salib yang memikul kita dan salib yang kita pikul, maka kekristenan tidak pernah ada. Satu pernyataan yang indah. Tanpa salib kekristenan tidak pernah ada. Salib yang memikul kita dan salib yang kita pikul, maka kekristenan itu menjadi ada. Begitu pentingnya salib bagi manusia. Begitu pentingnya pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Sekarang bagian yang penting untuk kita, orang Kristen dan Paskah. Apa yang harus disikapi orang Kristen pada waktu mendengar Paskah? Apa yang harus disikapi orang Kristen pada waktu mendengar kematian dan kebangkitan Yesus? Orang Kristen harus bersikap, terima, percaya apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Miliki, yakini dengan iman yang sederhana. Yakin bahwa Yesus melakukan itu semua dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Miliki iman yang sederhana. Berapa kali kita mengikuti Paskah sampai kali ini? Sudah berulang kali kita mengikuti Paskah. Apakah ada perubahan di dalam kehidupan kita? Apakah ada perubahan di dalam kehidupan saudara? Apakah saudara dan saya lebih setia kepada Tuhan, atau sebaliknya makin mundur dari tahun ke tahun? Setiap orang yang menghayati dan menikmati berkat Paskah, saya yakin dan percaya dalam hidupnya makin hari akan lebih setia kepada Tuhan. Karena dia telah menikmati campur tangan Tuhan yang begitu besar. Yang telah menikmati bagaimana anugerah Tuhan yang begitu besar. Bagaimana telah menikmati karya Tuhan yang begitu besar. Maka dia akan memberikan hidupnya lebih berarti dan bermakna bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Iman yang sederhana diperlukan oleh kita untuk meresponi dan menerima berkat Paskah yang sesungguhnya. Anak-anak Tuhan pada saat ini
saatnya kita berkata. Seringkali kita berkata, aku bermegah karena berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Aku punya kendaraan yang bagus, aku punya rumah yang bagus, aku punya jabatan yang bagus, aku punya posisi yang baik di dalam dunia ini. Seringkali kita berkata, aku bermegah karena hal-hal berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi respon orang Kristen yang dikehendaki Tuhan pada saat ini, miliki iman yang sederhana. Bermegah akan salib Yesus Immanuel. Bermegah akan salib Yesus Immanuel. Dan itu terjadi dan dialami oleh seorang yang bernama Paulus. Di dalam Galatia 5 ayat 24 dan Galatia 6 ayat 14 saya akan bacakan. Karena ini merupakan ayat penting. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Luar biasa. Paulus bermegah akan salib Kristus. Paulus tidak bermegah karena kepintarannya. Paulus tidak bermegah karena dia bisa membuka jemaat yang banyak. Paulus tidak bermegah karena dia pintar. Tetapi dia bermegah karena salib Kristus. Di dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wow, luar biasa sekali. Bagaimana Paulus, dia bermegah akan salib Immanuel. Dia bermegah akan pengorbanan Yesus. Dia bermegah akan penderitaan Yesus. Dia bermegah bukan karena hal yang lain. Dan itu patut kita tiru dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita introspeksi diri. Di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, saatnya kita melihat dan memandang saudara tidak berjalan sendirian. Saudara dan saya tidak ditinggalkan sendirian. Karena kita yakin dan percaya respon daripada orang Kristen dan Paskah, kita harus bersuka cita akan kebangkitan Yesus Immanuel. Di dalam 1 Korintus 15 kalau kita baca, di sana ada kebangkitan Kristus, kebangkitan kita dan kebangkitan tubuh. Bermegah, bersuka cita akan kebangkitan Yesus Immanuel. Kebangkitan Kristus adalah masa depan kita. Kebangkitan Kristus adalah masa depan saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Akibat dosa, jalan kehidupan saudara dan saya yang seharusnya dari hidup alamiah menuju hidup surgawi telah menjadi hidup yang berjalan menuju kematian yang kekal. Karena dosa. Dosa telah membuat hidup manusia dapat diringkas menjadi satu perjalanan yang singkat. Manusia lahir, manusia tua, manusia sakit, manusia mati, dan manusia mengalami mati yang kekal. Dan setiap tahapan itu adalah penderitaan. Tetapi kita bersyukur karena ada kebangkitan Yesus Immanuel. Kebangkitan Yesus merubah yang tadinya dari lahir, tua, sakit, mati, dan mati kekal menjadi lahir, menjadi tua, menjadi sakit, menjadi mati, dan mengalami hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Melalui kebangkitan Yesus membuat saudara dan saya bersuka cita
karena ada pengharapan setelah kematian. Yesus mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Ini menunjukkan satu hal yang luar biasa. Kebangkitan Yesus beda dengan kebangkitan yang lain. Karena sebelum Yesus mati, Yesus membangkitkan Lazarus daripada kematian. Tetapi setelah dibangkitkan oleh Yesus, beberapa waktu kemudian Lazarus mati lagi. Tetapi Yesus lain. Dia mati dan hari ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga. Dia hidup sampai saat ini. Itulah merupakan satu pengharapan untuk saudara dan saya, bahwa kebangkitan Kristus adalah masa depan kita yang makin cerah. Orang Kristen punya pengharapan karena bukan memiliki Yesus yang mati, tapi Yesus yang mati dan bangkit dan dia naik ke surga. Dan sekali waktu kelak dia akan turun kembali untuk membawa kita menikmati kehidupan yang kekal. Orang Kristen dan Paskah, kita diingatkan kembali sebagai yang terakhir. Kalau kita melihat Yesus mati, mengampuni kita. Yesus bangkit, membawa kemenangan. Itu membuat saudara dan saya tidak sia-sia ibadah dan pelayanan. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15. Kita akan baca firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Firman Tuhan berkata itu. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya teringat akan satu pujian yang berkata seperti ini. Sebab dia hidup, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Satu pujian yang indah. Satu pujian yang membuat kita merasakan hidup ini harus berarti. Karena hidup kita tidak sia-sia, pelayanan kita tidak sia-sia, ibadah saudara dan saya tidak sia-sia. Kita bersyukur pada hari ini kita menikmati reli Paskah, salib, dan kebangkitan Yesus Immanuel. Membuat saudara dan saya bisa lebih mantap di dalam menghayati dan menikmati kematian dan kebangkitan Yesus Immanuel. Salib dan kebangkitan Paskah Kristiani Alkitabiah. Masih mau tunggu berapa kali lagi untuk kita berubah? Saat ini, tahun ini, dengan Paskah yang kita ikuti, dengan berkat Paskah yang kita lakukan, yang kita alami, membuat kita mengalami perubahan demi perubahan, yang makin lebih dekat kepada Tuhan, yang makin lebih setia kepada Tuhan, yang terus menerus setia sampai Tuhan panggil kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang pemain musik, song leader, singer untuk maju ke depan untuk menaikkan satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu.
bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan telah berfirman kepada kami pada hari ini. Kami yakin dan percaya salib dan kebangkitan Yesus Immanuel memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera. Salib dan kebangkitan Yesus Immanuel membuat kami memperoleh kemenangan demi kemenangan. Bapa, Engkau melihat keadaan diri kami yang mendengarkan, melihat acara ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan, yang punya beban masalah di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam usaha pekerjaan, dalam studi, di dalam apapun juga, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik, sehingga kami bisa melihat dan merasakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan benar, yang tidak pernah mengecewakan kepada kami. Bapa, kami bersahati pada hari ini juga berdoa untuk Bapak Gembala Jemaat kami, Bapak Pendeta Almond M. Retika. Kami yakin dan percaya Tuhan yang telah menolong sampai saat ini, Tuhan juga akan tetap memberikan kekuatan kesehatan ekstra kepada Bapak Gembala. Tuhan berikan hikmat akal budi surgawi untuk tetap bisa mengarahkan para pelayan dan jemaat untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga besarnya, untuk Ibu Sarah, anak-anak, mantu-mantu dan cucunya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan berkati sehingga keluarga menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Bapak, kami juga bersahati berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan mengasihi bangsa yang besar ini. Kami berdoa pada saat ini bersama-sama. Berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, bupati, lurah, sampai kepada aparat yang terdekat dengan kami RT RW. Tuhan berkati mereka semua, sehingga mereka diberi kekuatan dalam masalah yang ada pada saat ini. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan situasi kondisi ekonomi. Masalah yang ada di Indonesia Tuhan pulihkan. Keamanan di Indonesia Tuhan jaga. Sehingga kami bisa menikmati sukacita bersama dengan Tuhan tinggal di negara yang besar ini. Bapak, kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat yang masih sedang bertugas dengan berat untuk menangani COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya berikan kepada mereka sukacita, berikan kepada mereka kebahagiaan dan hati yang rela untuk melayani. Bapak, kami juga berdoa untuk TNI AD. Tuhan pimpin mereka semua, sehingga mereka semua memiliki satu kesatuan untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan berkati kota Bandung di mana kami tinggal. Berikan kepada kota Bandung satu tempat yang betul-betul nyaman, satu tempat yang betul-betul diberkati oleh Tuhan, sehingga kami tetap bisa bebas beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku.
Tuhan memberkati.